sekolah. Pemanfaatan tanaman obat di sekolah. Toga namanya lah. Ya, tanaman obat. Toga atau apa panjangannya, Pak Budi? Tanaman Nggak tahu obat itu keluarga. kepanjangan kah? Tanaman Toga obat itu keluarga. tanaman obat keluarga. Oh, Begitu ya. Lain toga wisuda. Kami Oke, berkebun dulu ya tanaman toga itu ya. Tadi yang diminta apa nama program? Oke. Nah, sekarang dari 5 ini mana yang kita pilih? Kewirausahaan kah? Pemanfaatan lahan kosong kah? Amun ulun setuju tuh kewirausahaan, Pang. Karena passionnya Bu Dian Bujur nih. Berjualan. Asli Pian tuh dasar face-nya wira swasta. Wirausaha. Oh, wirausaha. Muka berjualan baru saya. Memang ulun tuh memang bujur. Dia ini dasar pengusaha sejati. Pokoknya benda-benda yang di awak kerjin menerang tertarik tuh langsung berjual aja tuh Pak. Ya. Asal jangan jual diri jalan pulang. Hati-hati. Aku hendak dia yang tukarkan kayak gitu lalu. Pas ya. Itu ngarannya menolak miskin tuh, Bu. Jujur baik. Dan menolak angin lah. Merubah takdir. Pak Budi aja jual kandas lah Pak Budi. Gampangan. Iyalah. Ada ya. Pak Budi ini SMP ke SD? Pak Budi SD. Bu. Apa yang SD. di kebun mereka tuh apa Pak Budi yang ditanam Pak Budi? Itu kayak laos, serai, jahe, lombok. Nah, itu dimanfaatkan sekolah kah atau untuk dijual ke pedagang kah? Atau dimanfaatkan sekolah untuk membuat apa gitu, membuat yang produk jadi gitu kan kayak jamu gitu, enggak lah. Ada yang dimanfaatkan oleh sekolah kayak bunga telang itu memang dimanfaatkan gasan P5 dulu jadi Nah, betul sama. ada yang memang dijual ke masyarakat, ada juga yang kayak tanaman toga tadi dijual ke masyarakat yang membawa ke pasar. Oh. Bukan diolah oleh siswa lah. Kalau kami itu bunga telang tapi diolah oleh siswa melalui kewirausahaan. Kalau bunga telang semalam diolah seorang ya. Diolah seorang lah. Nah, itunya bagus tuh. Sama apa semalam itu lah. Jahe rasanya mau olah seorang enggak? Minuman jahe. Jahe jadi apa? Jadi minuman ya. Jadi minuman lah. Bubuknya kan dijadikan bubuk tuh lah, bubuk jahe lah. Bubuk jahe lah. Kada di jahe ya dipirik gitu aja, habis itu direbus kasih gula kah apa bubuhan binian itu yang mau olah semalam itu. Kalau dijadikan bubuk kan biasa dijual lagi kayak gitu, nah dikasih label. Atau Ada. dijadikan jamu. Ada kami masih fresh gitu aja mah direbus Jamu segar pasti produknya. Kayaknya ampun Pak Budi Pang bagus nih. Punya Selain kewirausahaan lah. Karena ampun Pak Budi itu mencakup semuanya sudah. Ampun tadi itu hanya bunga telang aja. Karena itu yang jadi produk. Kan jadi dari mulai menanamnya, situ anak terlibat, kemudian memasarkannya, mengolahnya, memasarkannya kayak gitu nah. Iya. Kalau cuman market day itu kan kayaknya cuman produknya mau ulah di rumah. Jadi dari bahan mentah yang kada lah istilahnya, ada terlibatan orang tua lah di rumah kalau market day itu. Kalau misalnya bukan orisinil olahan siswa lah. Iya. Kalau ini kan misalnya dari toga itu berarti anak-anak ada terlibat memeliharanya, terlibat.
habis itu memanennya, mengolahnya, memasarkannya, kan di situ ada keterlibatan murid kayak gitu nah. Iya, dari kalau pertama itu dari membuat lahan dulu kan, Ya. membersihkan lahannya dulu kan. Kayaknya itu Bang yang bagus. Ini ya. Hmm, Ini poin-poinnya aku lihat di YouTube. ya. Mungkin di LMS bisa dicek masih sama atau tidak. Ya. Ini aku cek Yang dulu. diminta tuh sama nggak kayak gini. Kita buka Mana LMS tugasnya? gitu lah. Ada yang buka LMS? Ini ulun buka LMS. Nah, coba dibuka LMS. Apakah sama nggak permintaannya dengan yang ini yang Bapak Ibu, kita telah memasuki tahapan pembelajaran ketiga. Kami berharap Bapak Ibu sudah memiliki pemahaman semakin baik terkait konsep pemimpinan murid. Di tahapan belajar keempat ini, Bapak Ibu akan memulai menggunakan pengetahuan pemahaman Bapak Ibu tersebut mencoba membayangkan sebuah program atau kegiatan sekolah yang secara sengaja dirancang untuk mendorong tumbuhnya kepemimpinan murid. Kami berharap Bapak Ibu dapat terlibat secara aktif dalam diskusi dengan rekan CGP yang lain dalam proses. Untuk membantu Bapak Ibu dalam proses tersebut, kami akan mencoba jabarkan langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan. 1. Bekerjalah dalam kelompok diskusi terdiri 45 orang. Tentukan jenis kegiatan program. Sudah ya. Tentukan jenjang kelas yang ingin menjadi target. Nah, kita tentukan dulu anunya, apa namanya? Kita tentukan dulu Pak Budi apa namanya nama programnya. itu jenisnya mau intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler. Nah, Dia harus jelas supaya tahu pelaksanaannya itu kapan. Iya. tentukan jenis ya. Apa yang kalau umpamanya punya Pak Budi tadi itu ekstra apa intra? Atau saat jam pelajaran atau di luar jam pelajaran gitu. Hari Sabtu jam pelajaran pagi. Sabtu Berarti sampai- intrakurikuler. Kurikuler berarti kalau Kok apa intra? intra itu mata pelajaran biasa kayak mata pelajaran. Matematika, IPA. Oh, Berarti tuh berarti itu masuk apa Pak? Hari Sabtu tuh memang nggak ada pelajaran berarti lah. Jadi Memang kan dikhususkan untuk kegiatan itu. pagi berkebun, kemudian setelah berkebun kegiatannya adalah ibadah. Ibadah itu ya kayak tadi yang beragama Islam, sholat duha, yang beragama non bisa kebaktian. Nah itu setelah intinya pagi itu kerja bakti itu nah tapi kita mengolah program berkebun kan waktu itu kan. Berarti memang itu di luar jam pelajaran tuh berarti memang sudah hari Sabtu itu dikhususkan untuk itulah program itu kayak gitu nah. iya. Ya. Berarti itu kurikuler lah Bu Siti lah. kokurikuler. Oke, tentukan jenjang kelas yang ingin menjadi target. Kelasnya SD berarti Pak Budi lah. SD kelas 4, 5, 6. Nah, itu Mereka sudah bisa bekerja gitu bisa membersihkan. Kelas tinggi lah, kelas tinggi. Oke, kelas 4, 5, 6 lah, tadi 3 lah. Ini yang disepakati yang mana tadi? Pemanfaatan lahan kosong nih Kak? Yang mau disepakati kegiatannya yang mana dulu biar kita makanya itu pemanfaatan lahan kosong dengan berkebun. Tuh. Nah, kita kasih nama kegiatannya tuh apa? Akronimnya Kak apa kayak semacam kayak ini kan apa namanya? Membaca untuk adik kelas, namanya ini yang contoh di sini nih kalau oleh literasi yang contoh yang di LMS nih. Menumbuhkan kepemimpinan murid dengan program berkebun di sekolah. Salah. Kayak gitu Kak, yang pendek misalnya gelisah, gerakan literasi sekolah. Kayak gitu tapi berkebun apa kira-kira? Berkebun, mari kita berkebun. Sudah pendek berkebun. Berkebun. Apa ya?
Karena apa aja lewat dulu, anu aja dulu yang lain, kan aja belakangan nyusul aja namanya, asal tahu aja programnya dulu kayak gitu. Nih, yang penting programnya tahu dulu. Iya. Cinta alam. Atau pemanfaatan lahan kosong. Oke. Itu tuh Apalagi nih? sudah ada kalau nih Pak, kebunnya nih Pak di Wadakian. Apanya? Kebunnya Kebudi, sudah Kak? ada kalau Pak Budi. Iya sudah semalam. Wah ini sahabat lagi oleh gurunya sibuk Ya, karena Bapak aja yang ngurusi PMM. Gurunya ngurusi PMM sudah wah ini. Gurunya ngurusi CGP. Anak panen hasil belajar. PMM macam-macam anaknya kan. Anak fokus mengajar lah kayak ini. Nunggu deep learning jadi kena tuh. Kurikulum anyar ya. Atau deep sleeping, tidur lelap. Dihapuskan jar guru penggerak. Apa aja kita lulus biar dihapus. Sudah dihapuskan. Sisa yang ada telang. Kalau semalam tuh banyak tanamannya. Barang aja yang penting ada. Yang penting kegiatannya sudah pernah kita lakukan ya. Ya, artinya kan bisa ditiru oleh sekolah lain yang itu gitu, nggak bisa ditiru. Oke, lanjutlah. Tadi sudah tentukan jenjang kelas yang ingin menjadi target berarti. Nah, nih ada nih, aku cari di ChatGPT. Ya, apa? Programnya segera sekolah gemar berkebun dan alam. Segera. Kreatif, kebun rindang, edukatif, taman ilmu dan flora. Kreatif bisa aja. Bersama berkebun sambil mencintai alam. Kalau mencintai kamu. Kalau berkebun sambil belajar Bang adalah tanam, taman alam yang menyuburkan. Lentera, lahan edukasi, taman dan rangkaian alam. Lentera bagus lentera. Berkebun, edukasi, rangkai tanaman untuk membangun upaya hijau. Kayaknya yang mudah nih. Lentera. Kreatif sekolah kebun. Yang ada kebun-kebunnya Bu Siti. Yang ada kebun-kebunnya. Ya kreatif singkatannya akronim dari kebun rindang, edukatif, taman ilmu dan flora. Nah. Ya, udah masuk ya, Bu. Ada kreatif. Tempat Pak Budi kan apa namanya kegiatannya? Berkebun gitu aja. Berkebun. Sesuai kenyataan. Berkebun itu aja kah? Kreatif ya, kreatif bagus tadi kreatif. Tadi bagus tuh Bu. Apa? Waalaikumsalam. Kreatif tadi. Keluar. Kenapa Om? Oleh semalam itu kita masuk sekolah Adiwiyata gitu dari tingkat kota sampai tingkat provinsi semalam tuh, jadi kami berkebun kisah yang itu tadi tuh. Programnya habis, ampihan juga. Ampihan juga. Gurunya ngurusi PMM berata. Jadi muka laptop ya. Di muka laptopnya gurunya. Sebentar lah Ulun telepon suamiku dulu, ada orang meninggal tetangga. Siap. Ini Break apa topik kreatif kah? Apa yang Ya. Yang kreatifnya tadi. Kreatif ya. Berkebun, inovatif dan apa tadi? Ketua RKM berarti suami Bu Siti lah. Kebun rindang, edukatif, taman ilmu dan flora. Taman ilmu dan flora. Bisa juga ini diganti singkatannya oleh kita, kira-kira yang nyaman didengar tuh nah. Ya. Kebun rindang. Nggak harus per huruf loh, Budian. Ya. Nggak harus.
Misalnya huruf loh. Kebun rindang edukatif, karindangan. Saya ngajak mungkin kebun kerindangan bisa, kebun rindang Karindangan edukatif. bisa tuh Bu. Kebun rindang edukatif dan Amnya, nyaman. ya boleh. Bujur kerindangan Ya, pas. dan nyaman. Apa tadi? Kebun rindang, edukatif dan nyaman. Karindangan. G-nya gak ada, no, di situ nyaman. G-nya gak ada. Oleh karindangan, ngan belakangnya tuh kau jadi ambil an-nya tuh. Tapi rindang. kalau nanamnya jahe kada rindang kan? Kan kada cuma Boleh dia kebunnya, mangga. kan ada tanaman Ada. pelindung nggak di situ. Kan anunya apa kayak tak tumpang sari biasanya tuh Bu Siti. Ya, berarti Ada pohon besar. karindangan, kebun rindang edukatif dan Nyaman. Edukatif. coba cari yang belakangnya lingkungan. Ya itu edukatif. Ini Itu kan ngan. Ya. Nyamannya diganti lingkungan. Kebun rindang edukatif dan Lingkungan cocok pada lingkungan. nyaman Pak. Ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan. Dannya tetap. Ya kada apa-apa aja walaupun kada pas ibatnya tuh ada mirip-mirip lah kata-katanya kayak gitu. Nah, karindangan masuk ya. Ya, nah. Udah harus pas lah. Kada harus pas. Ini nyaman kah? Nyaman aja kah? Jangan berjapas ya sudah. Ulun hanya hendak menambah hidannya aja di situ tuh. Dan Kebun ramah rindang lingkungan. edukatif dan ramah lingkungan. Nah itu. Itu pas tuh dah. Ya. Yang Oleh diubah lagi dah. Karindangan tuh kan membuat orang jadi penasaran kayak gitu. Nah, apa anunya? Murid kelas 3 sampai 6 ya. 4, kelas 4 sampai kelas 6. Oke. Sebentar lah aku nelpon dulu lah. Ayo ja, Ayo, Ja. tujuannya apa? Ya, break dulu kita. Santai aja. Ya, santai ya, masih selesai aja kita nih, masih 50 menit lagi. Ulun ganti baju dulu lah. Temat. Kirim menunya kena Bu Dian, rekeningnya lah. Ada di grup tuh Pak. Ya. Di Yang semalam sematkan itu? di atas. Sematkan di atas. Oh ya Kak. Ya kena cari. Saya nipang orang tulak nih kada pernah bawa HP. Pusing aku. Oh, Jadi tinggal nelpon HP Sidin. telepon yang dituju, rumah yang orang yang dituju pada aktif. Kada bisa ditelepon. Sudah? Tujuannya apa nih? Menanamkan cinta terhadap Contohnya orang lingkungan apa? alam Pak, atau tanaman Kak? Itu lihat banyaknya contoh literasi. Kita cari yang contoh berkebun. Ya Budian, cari Budian. Iya, ini Yang literasi. contoh berkebun. Rata-rata literasi mereka. Ini yang berkebun semalam tuh
untuk menumbuh budaya positif cinta lingkungan kah? Boleh, bisa juga. Berarti ini jenisnya di sini kalau Bu lah di bawahnya nih lah di sini. Tujuan program. Jenis. Tapi bisa jadi tambahkan juga kayak membentuk kepemimpinan murid kan utamanya kalau di situ dengan cinta alam kayak gitu nah. Masukkan ya membentuk kepemimpinan murid. Kurikuler tadi ya? Program ini menumbuhkan kepemimpinan murid melalui gitulah. Ya. Menumbuhkan kepemimpinan murid melalui budaya positif cipta lingkungan. Iya, sip. Kalau yang ditonjolkan kan muridnya di situ. Sebagian dibuat produk, kalau yang dibuat produk apa semua? Ringkasannya. Iya. Ringkasannya nih anunya kah? Apa namanya cara pelaksanaannya kah? Ini digagas sebabnya apa, kemudian pelaksanaannya bagaimana. Nah, kita tekun Pak Budi. Ringkasan programnya gimana Pak Budi? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kekawanan. Jadi kegiatan yang sudah dilaksanakan semalam yaitu oleh sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata. Jadi kita diminta untuk menanam tanaman-tanaman sejenis toga gitu ya. Tapi sebagian ada yang nanam singkong juga. Jadi prosesnya mulai dari membersihkan lahan, kemudian menanam, kemudian ada perawatan. Setelah perawatan sampai sekian bulan, kemudian kita memanen bersama-sama, ya kan. Nah, kemudian setelah memanen, dibersihkan dan sebagainya, kemudian sebagian kita olah, seperti singkong itu kita buat keripik singkong. Nah, kemudian sebagian ada yang dibuat jamu itu dari kunyit yang dibuat jamu. Jahe juga kita olah juga. Nah, sebagian dijual. Nah, sementara itu dulu. Alasannya berarti karena apa? Pertama, karena di sekolah penggerak apa karena ada lahan kosong? Kan kadang mungkin kita bilang program ini dibuat karena kita sekolah penggerak, kan tidak mungkin. Berarti karena adiwiyata. Karena ada program adiwiyata. Ada juga Ya, kayaknya gitu. pihak Pengaruh sekolah lingkungan, melihat banyaknya lahan kosong yang nganggur gitu. Iya, memanfaatkan modal Atau lingkungan, karena Bu. kesukaan anak-anak yang suka bermain panah misalnya. Itu alasan-alasan yang memang bukan karena tekanan dari luar gitu maksud saya. Iya. Memang ide Memanfaatkan dari sumber dayanya bisa juga kan, sumber dayanya kayak daerah Kelampangan memang tanahnya luas kayak gitu. Nah, Ya. modal lingkungan alam, karena sekolah memanfaatkan sumber daya. ya memiliki Iya. lahan cukup luas yang belum dimanfaatkan. Iya, betul. Ya, jadi ada dua modal kalau menurut saya, modal alam tadi, tanah yang cukup luas, kemudian modal Manusia. manusia, kanakan, artinya anak-anak ini kan anak petani, jadi petani, secara iya. langsung mereka juga terbiasa membantu orang tuanya. Jadi ketika kita mengarahkan, nah mereka terbiasa aja itu merumput, Iya. mencangkul apa tuh, ada Iya. aja gitu, nggak terlalu sulit gitu.
Ya, kita hubungkan Terus? dengan yang sebelumnya. Finansial, Pang, perlu nggak? Modal finansial. Latar belakang murid yang berasal dari keluarga petani. Iya, betul. Setelah apalagi Modal finansial, dana dukungan sekolah, ada nggak Pak Budi? Ada. Nah, berarti itu nanti di pelaksanaannya, bukan di sini kali, bukan di alasannya kenapa Alasan dia penggagasannya tersebut. Ini menyangkut juga apa? perlu nggak alasan itu karena hasil kesepakatan guru berdasarkan survei lingkungan? Bisa nggak? Gimana? kemarin dipilih jadi sekolah adiwiyata itu kan pasti ada alasannya kayak gitu ke lapangan. Ini tadi kan pasti oleh lahannya ada, Ya. terpilih jadi sekolah adiwiyata itu kan ada alasannya biasanya ditunjuk tuh. Nanti kalau perlu dokumentasi nanti kita kirim foto-fotonya. Nah, ya pas ada dokumentasi itu biasanya. Petani sehingga mereka senang-senang dengan aktivitas berkebun. Apakah? Ya, bisa aja. Sudah aja itu alasannya lah. Ya. Kalau hasil kesepakatan guru dan siswa, Bang, nggak perlu lah. Berdasar. Itu prosesnya kalau lah. Prosesnya kenapa bisa dimasukkan tuh berdasarkan itu? Ada ke prosesnya lagi di bawah? Kita ulah di ringkasan ini kan kita boleh Oh, iya, membuat apa aja berdasarkan alasan ini. Program Karindangan beri nama program orang. Orang berkebun. Berkebun jadi Karindangan. Supaya penasaran Jar, Mbak Fari. Berdasarkan alasan ini program Karindangan dibuat agar anak-anak dapat menyalurkan minatnya gitu kah? Bisa karakter lah, salah. Menyalurkan hobi, bukan ya? Sama hobi dengan minat. Biasanya kalau bahasa pendidikan tuh minat, Pak. Ya, menyalurkan. Berdasarkan alasan ini program Karindangan dibuat agar anak-anak dapat menyalurkan minatnya dalam berkebun sambil berkebun sekaligus belajar. Iya. Di dalam slide-slide itu harus panjang-panjang, yang penting berbicara masalah gambar aja. Bisa aja Bu Siti ini kanannya bisa mengilustrasikannya dengan segala gambar, aman ya Bu Siti. Pasti gambar kelakai. Gambar kelakai. Nanti Bu Siti kalau perlu dokumentasi aja ya kalau memang diperlukan. Ya, siap, itu diperlukan. Apalagi Bu Siti? Bentar, apa yuk? Kalau ringkasan programnya apa sih? Yang Udah aja dulu, cukup asal ada garis besarnya aja. Karena kita tambahin lagi di PPT-nya. Asal ada garis besarnya aja kan dulu. Ya lah, yang terlibat dalam kegiatan. Ya. Adalah guru, murid ya. Guru, murid. Murid. Guru. Orang tua ikut enggak? Ikut. Adalah keterlibatannya. Ada. Orang tua. Biar memberi teh gitu Pak lah atau memberi bibit yang terlibat juga orangnya.
Kalau kami kepala sekolah langsung turun tangan. Ya. Langkah-langkahnya. Mau habis baterai. Belajar. Yang dasar tadi itu Pang, bolehlah ditambah dengan meningkatkan keterampilan praktis siswa. Terus pendidikan berbasis lingkungan. Terus itu di situ berdasarkan alasan ini program Karindangan dibuat agar anak-anak dapat titik 2, 1 menyalurkan minat dalam berkebun sekaligus belajar. 2 meningkatkan Sabar. Pak Siti lagi mengetik. 2 meningkatkan keterampilan praktis anak atau siswa. Praktik berkebun. Ya, praktik berkebun. Meningkatkan keterampilan berkolaborasi atau keterampilan kepemimpinan. Oleh. 3 Apa tadi keterampilan apa tadi? meningkatkan keterampilan praktik siswa. Pakai murid tadi. Praktik apa nih harus dijelaskan nih praktik? Ya praktik berkebun, meningkatkan keterampilan praktik berkebun murid. Terus ya, nilai kepemimpinan memang ada, soalnya kan selaku ketua kelas Pendidikan pendidikan berbasis lingkungan. menumbuhkan pendidikan murid melalui kegiatan kolaborasi. Berkelompok Raminya ya, bunyi kelompok keyboard. per kelas. Di apa lagi? Apa namanya? Bentar, 2 lagi. Mengajarkan tanggung jawab. Mengajarkan tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus mengajarkan tanggung jawab. Terus yang terakhir apa namanya? mencintai kebersihan lingkungan. Pendidikan lingkungan tuh nah. Jadi kayak memberikan pembelajaran pendidikan berbasis lingkungan gitu loh maksudnya. Memberikan pembelajaran berbasis lingkungan atau alam. Iya. Langsung terjun Biar kada melulu dalam kelas lah kayak gitu lah. Nah, bujur aja Kontekstual. aku setuju benar. Konteks. Oke, cukup. Sudah Bukan sangat luar biasa. pembelajaran kontekstual, gitu kan? Itu kah? Boleh memberikan pembelajaran kontekstual berbasis lingkungan. Iya, mantul. Sep, jangan lupa di sep. Udah lah. Ada hilang Kak. yang terlibat tadi tambah kepala sekolah gini, oleh kepala sekolah kami memang 4 ya. Berarti ini kelas sekolah ya. Ya, kepala sekolah, guru, murid. Kepala sekolah, guru, murid, mentor, dinas terkait. Ada mentornya loh. Petani itu petani kan bisa menjadi mentornya. Ini dari Ya mereka memang orang tua itu memang sebagian petani gitu. Nah makanya dari orang tua aja. Orang tua aja. Jadi ini kegiatan kolaboratif antara pihak sekolah dan orang tua atau masyarakat di lingkungan sekolah. Nah, Ya. itunya begitu. Itu nanti penjelasan. Langkah-langkah pelaksanaannya, ayo Pak Budi ceritakan gimana mulainya. Tahap pertama pembersihan lahan. Sosialisasi Ya. dulu lah. Kalau mau sosialisasi ya kita sosialisasi dulu ya kan. Memang Sosialisasi program. Kalau aku membaca di itu yang eksplorasi konsep itu pertama-tama itu
yang punya ide seharusnya tuh muridnya. Jadi misalnya lihat lahan kosong nih, ditanya nih anak-anak nih, menurut anak-anak sukanya kalau di situ di lahan kosong dibuatin apa? Jadi idenya tuh dari anak-anak. Bisa jadi angkat Iya, karena iya. kayak gitu diceritakan. Berarti menggali ide dulu lah, Oh iya. menggali ide kreatif murid untuk memanfaatkan lahan kosong melalui kegiatan diskusi terus sosialisasi. Kalau sudah berdiskusi dapat lo programnya lo, baru sosialisasi kepada siapa nih? Ini sebenarnya 2 murid iya, wali murid iya. Nah, wali murid Pada kita semua warga sekolah Ada kita. semua warga sekolah gitu Jagin. ya Cara umumnya lah. Terus habis sosialisasi apa? langsung praktek ke lapangan ya kan, Berarti membersihkan, apa tuh, artinya membersihkan lahan dulu ya kan. merencanakan kegiatan secara kolaboratif. Berarti memilih tanaman murid secara kolaboratif nih guru, pihak sekolah siapa aja nih? Semua tadi lah kolaboratif itu aja ya. Kolaboratif. Maksudnya kolaboratif ini yang di atasnya dah yang Iya. kemudian memilih tanaman eksekusi kegiatan kita apa Budian bahasanya? Eksekusi lahan nggak? Persiapan. Persiapan tanam, Lahan dulu kali lah. pengolahan Oh, lahan, persiapan tanam. penyiapan bibit sesuai minat siswa. Ya biar anu kan ada keinginan siswa lah di situ kayak gitu. Berarti ini pengolahan lahan dibantu orang tua gitu Kak Pak? Ya, ya pengolahan lahan dibantu orang tua murid, terus penyiapan bibit sesuai minat murid. Terus apa lagi? Apalagi Pak Budi? kalau membagi lahan sudah masuk termasuk sosialisasi itu ya. Berarti di sini aja sini. Nah, berarti Pengolahan. membagi lahan per kelompok gitulah. Ya, menyiapkan alat Bang perlu lah. Di mana tuh tempatnya lah? Membagi lahan per kelompok, menyiapkan alat. Sini Kak. Ya, menyiapkan alat Menyiapkan peralatan akan berkebun. yang diperlukan. Cangkul, arit, Ya, apa nih pacul, sekop, DLL, DKK, ember, saluran air, selang kah? boleh.
Ya, Nah, terus pengolahan lahan dibantu orang tua. Penyiapan bibit. Itu hanya orang tua aja kah? Guru kada? Olahan lahan sama. dibantu. Jadi wali murid itu mengkoordinir wali wali kelas ya kan, wali kelas mengkoordinir wali murid dan murid kan. Jadi yang setiap kelas itu kan ada wali kelasnya kan, itu wali kelasnya itu yang juga kita turun tangan juga. Dilakukan secara kolaboratif antara guru, wali kelas, orang tua, dan murid. Ini kah? Wali kelas guru, ini kah Pak? Ya, Tadi wali kelas mengarahkan aja loh. jadi Ya. walaupun sama-sama bekerja tapi ya bisa jadi anukan fasilitator. Apa kada usah ini? Ini nggak usah. Ya, Guru pendamping di kelas. Guru pendamping. Sama aja tuh. Guru, wali kelas sudah di atas. Dan guru juga kan kayak gitu. Nggak usah Oh iya wali- tuh, wali kelas tuh ada sudah. nggak usah kah? Susah. Ini. Ini kah? Ya. Oke. Wes, apa nih? Penyiapan bibit sesuai minat murid. Habis itu Tutorial Menanam. menanam dengan benar. pelaksanaannya Seri. Tutorial Apa sih tutorial? penanaman dengan referensi rujukan atau penanaman dengan benar gitu. Jadi kayak mengajarkan siswa menanam dengan benar. Teorinya berarti tuh. Berarti di depan sini Persiapan tanam, bibit kada perlu lah. ini Sudah Penyiapan penyiapan. Itu penyiapan bibit sudah tuh ada. Ini Bang, literasi menyiapkan mengajarkan penanaman yang benar. Literasi dulu sebelum menanam. Ya. Ya, edukasi. edukasi tentang Penanaman yang benar. Cara penanaman. Mas merawat dan Mas Pak Yakub meninggal Mas. Oh, Mas tahu dari mana? Baru Mas. Telepon nggak bisa. Ya cepetan tuh ke sana mau langsung katanya. Itu Pak ini depan udah ke sana kayaknya. Nah bawa anak gua lagi. Salam dari Pak Budi. Kamera lah, pian lah. Edukasi tentang cara menanam, merawat dan memanfaatkan tanaman. Ya. Pelaksanaan penyiraman, pemupukan, pengendalian hama, penyiangan. Dilaksanakan seminggu sekali lah Pak. Ya, Setiap hari apa? setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Nah, kayaknya enggak. Kegiatan berkebun dilaksanakan setiap Sabtu dengan aktivitas penyiraman, pemupukan. Kalau sebenarnya sih kalau
dengan penyiraman hampir setiap hari, cuma kegiatan yang sifatnya Yang semua terprogram turun hari gitu. Sabtu. Kegiatan yang terprogram hari Sabtu gitu lah Pak. Iya gitu nah. Setiap Kalau hari. kalau menyiram memang harus setiap hari kan, jadi bergantian gitu Setiap kan. hari. Berarti ada pemeliharaan tuh namanya. Ya, Pemupukan Bang, pemupukan. Pelaksanaan tuh kayak di awal dulu. Pemeliharaan tanaman, tamanan. Hah? Nggak boleh, ini punya orang. Tanaman dilakukan secara terjadwal. Dilakukan oleh murid sesuai jadwal. Telah. ya. Oleh murid diawasi wali kelasnya, apa bahasanya itu? Pemeliharaan tanaman dilakukan oleh murid secara mandiri. Didampingi oleh Secara mandiri sesuai jadwal. Guru, kan tadi sudah guru sebagai fasilitator, sudah di atas sudah dijelaskan tadi. Oh ya. Kan? Berarti kan guru tidak terlibat, dia hanya mengawasi saja, gitu kan? ya. Apalagi Pemupukan. termasuk pemeliharaan tuh Pak sudah. Sudah masuk ya. Hasil tanaman Ya, menentukan hasil tanaman. dimanfaatkan, diolah teman. Ya. Diolah menjadi sebuah produk ya kan? Diolah menjadi produk yang bermanfaat sesuai minat murid. Lah. Ya. Misalnya singkong, ada yang mau buat keripik, ada buat getuk, ada buat apa gitu kan? Maksudnya Ya, betul. Ya. dijual apa enggak? Apanya Mbak? Hasilnya itu dijual enggak? Ada, ya sebagian dijual ya kan. Sebagian hasil. Ini kan sebagian kita Sebagian jual produk pada saat P5 itu, kegiatan P5 itu. dijual, dipasarkan itulah. Dipasarkan pada acara panen hasil belajar itu Kak. Panen karya P5 kan? Oh, panen karya. P5 di sekolah. Ya. Kita nih kayaknya program sekolah berkebun lah, bertani, panen hasil belajar, panen karya. Siapa panen lah. Iya, banyak ke arah petani tahun 2024 nih. Berarti ini sudah ada alasan tadi ya nih ya. Berdasarkan alasan program, berarti ini nggak usah alasan lagi toh ya. Ini. Enggak suka. Enak kopi ya. Karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Lahan kosong. Pemanfaatan lahan kosong di belakang sekolah. Lahan kosong menjadi lahan produktif ya Allah. Iya. Benar Pemanfaatan lahan ada kosong. alasannya, alasan memilih program di sini dulu. Di LMS-nya kayak itu, di sini alasannya di sini. Kenapa aku micik HP kata micik?
Itu basah, Dek. Alasan memilih program menjadikan kebiasaan baik. Berbagi praktik baik kah? Membiasakan murid gitu kan. Biasakan gotong royong, kerjasama itu nah. Menumbuhkan itulah. Ya, bukan. Menunjukkan kepemimpinan murid. Ini padahal tadi sudah. Murid. Yang di atas tadi apa? Rasanya kada alasan memilih programnya lah. Kalau timbul ada di sini ada lagi. Berarti ini nggak di ringkasan program, Kak. Ini di sini nih. Ah iya, bisa pindahkan ke bawah aja kalau itu Pindah ke bawah berdasarkan. yang ini. Mm-mm. Ini nggak usah di sini berarti program kerindangan karena itu aja alasannya. Ini ulun gantilah sinilah. Ya. Ya, Ya, udah. Sekarang memberikan pembelajaran. Oh ini tadi ya. Karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Karakteristik lingkungan yang ingin dibangun pertama dilihat menyesuaikan kondisi tanah dengan tanaman yang ingin ditanam. Jenis tanaman yang ingin ditanam di kebun tersebut. Apa tadi? Ini contohnya lah bila program yang minum dengan tumbler itu karakteristik yang ingin diterapkan lingkungan yang sehat dan kebiasaan yang sehat agar anak-anak hidup sehat di kemudian hari. Lingkungan seperti ini akan memberikan dampak yang positif bagi murid. Contoh punya orang. Ya, nah Ya, karakteristik lingkungan yang ingin dibangun itu adalah jenis tanahnya. Dia cocoknya apa? Jenis tanah atau jenis kondisi tanah tempat berkebun. Kondisi tanah ya. Ini lebih ke karakter tanah atau ke anak tadi yang ingin di ini nih? Iya, sebenarnya bukan ini. Kan lingkungan kalau membiasakan minum dengan tumbler tadi kan lingkungan yang ingin dibangun adalah lingkungan yang sehat dan kebiasaan yang sehat. Anaknya tuh nanya ke muridnya. Berarti dampak yang lebih ke dampak kayaknya. Karakteristik lingkungan ini yang diinginkan adalah dampaknya. Apa nih? Oke, berarti dampak nih. Kalau kita bertanam berarti lingkungan nyaman, asri, membentuk apa sih yang membuat lingkungan yang menyenangkan tuh nah? Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ya kan, tidak gersang, ada penghijauan. Menyenangkan. Terus anak-anak mencintai budaya. Bertani itu mulai budaya ya. Belajar yang menyenangkan, meningkatkan keterampilan sosial, Pang. Murid apa Kak? Meningkatkan keterampilan sosial murid. Karakteristik lingkungan ini tadi sudah yang ini di atas tadi. Iyalah. Sudah masuk ke alasan tadi, alasan milik program.
atau meningkatkan keterampilan akademik, pengetahuan, Menciptakan lingkungan belajar. meningkatkan Bisa keterampilan juga akademik. akademiknya ya, bahwa berkebun tuh seperti ini gitu. Iya, Apa tuh bahasanya Pak? Meningkatkan aduh, anak ini. Kemampuan lah, kemampuan akademik. akademik murid. Mm-mm. Dan apa lagi? Berkebun gina literasi itu berkebun. Itu jadul sementara, kena lagi kita tambah. Sekarang diagram Y-nya. Suara, voice. Nah, apa itu ilah? Lu ngisi tahu yang kedua aja dengan Nia. Kegiatan ini berasal dari Bu Siti, itu tambahin lagi karakteristik lingkungan yang ingin dibangun itu tadi. Mendorong gaya hidup sehat murid. Kan itu kan kebun. Dengan berkebun kan sehat. Mendorong gaya hidup sehat. Menumbuhkan, Kebun, karindangan. menumbuhkan atau mendorong. Program Pak Fahri Kerindangan nih. Pembahasakannya tuh nah, yo bener. Iya benar. Ya, lanjut. Apa diagram Y-nya tuh? Ya belum sampai ke situ nih baca. Kayaknya bahasa lagi. Mulai dari diri, eksplorasi konsep. Belum 3.2 belum, 3.3 belum. Ya, ada yang tertinggal sama aja. Berarti kompak kita, Bu. Kompak. Sama aja. Oh, sama aja Kak Jua. Aku 3.1 belum juga. Allahu Akbar. 3.3 ini tadi ada mulai dari diri itu tadi belum mengklik sekalinya banyak yang diisi. mulai dari Jadi cancel aja dulu. Jadi eksplorasi konsep Tapi itu jawabannya sedikit-sedikit. Aku sudah selesai. Nah itu ulun tadi ulun buka cuman 8 ini mikir rasanya. lagi. Iya, kena aja dulu Tapi biar ya cuma berjalan kayak waktunya. ini, misalnya waktu kecil pernah mengikuti kegiatan apa? Baik kegiatan kita waktu kecil waktu jadi murid. Terus yang dampak positifnya untuk kita tuh apa sampai sekarang? Waktu itu berperan sebagai apa? Kayak aku misalnya kan kemarin waktu kecil, waktu SD saya pernah ikut perkemahan atau kegiatan pramuka. Peran saya, sudah pertanyaan berikutnya tuh, peranmu apa? Jadi peran saya sebagai ketua regu. Nah belum tuh. Siapa Sudah yang lanjut ke rukol, kita sudah masuk rukol lah, ruang kolaborasi. Eksplorasi konsepnya mulai di dari karakter lingkungan itu Bu juga ditambahkan tuh rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan. Meningkatkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan. Selain mendorong gaya hidup sehat, juga meningkatkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan. Di bawahnya Bu. Sendiri di bawahnya katanya. sama di bawahnya kan hidup sehat memang dari peduli lingkungan. Rasa cintanya meningkatkan rasa cinta untuk peduli lingkungan. Biar jawabannya banyak dikit. yang menyerami. Tuh. Papa Hari nih Ya. cinta. Ini rajin kerindangan, cinta lah jadi Pak Fahri. Yang dihadapi SMA Bang lah. Lain Kemudian Bang ada makanya rasa cinta dan peduli lingkungan. Lingkungan kelampangan. Ada Pak Budi pulang lalu berkebun aja jadinya. Siang berkebun, malam berkebun. Berkebun.
siang malam Kegiatan ini berkebun. berasal dari kepedulian murid terhadap lingkungan sesuai dengan sekolah. pilihan Choice-nya murid memilih tanaman yang disukai gitulah. biar memunculkannya karena choice-nya. Kalau umpamanya poisnya itu adalah kegiatan ini berasal dari kepedulian guru dan siswa terhadap lingkungan sekolah. Jadi guru tetap dilibatkan di situ. Kegiatan ini berasal dari kepedulian guru dan murid terhadap lingkungan sekolah. Choice-nya adalah murid memilih tanaman yang disukai dari program karindangan tersebut. Ownernya adalah sekolah atau pimpinan sekolah. Bukan itu maksudnya. Kalau ini kan kegiatan ini kan digagas program ini untuk menumbuhkan kepemimpinan murid. Jadi idenya dari murid, pilihan-pilihannya juga dari murid, yang menentukan pilihan juga murid. Terus bagaimana murid merasa memiliki program ownernya. Bukan siapa yang memiliki, kalau yang memiliki lahan ya pasti kepala sekolah. Tapi yang ditumbuhkan adalah rasa memiliki program. Dengan rasa memiliki program, maka murid itu menjadi bertanggung jawab untuk melaksanakan program tersebut. Kenapa jadi merasa memiliki? Karena dia dilibatkan mulai dari voice-nya, dia mulai memunculkan idenya. Jadi melihat lahan kosong, lalu murid itu punya ide, anak-anak tuh lahan kosong tuh sebaiknya kita apakan ya? Lalu dia kan punya ide, oh Pak, misalnya buat lapangan bola aja, ada oh Pak buat kebun aja, satunya lagi oh Pak buat kolam ikan aja. Lalu dari suara-suara itu baru dipilih yang mana sih kira-kira program yang mungkin untuk dilaksanakan dan berdampak baik untuk murid. Lalu dan dari situ berarti terpilih satu program. Nah itu yang dimaksud kayak gitu yang aku pahami. Oke. Nanti kalau programnya sudah terpilih, dilaksanakan, maka harus bisa menumbuhkan rasa kepemilikan dari murid program itu yang mengembangkan tuh murid. Misalnya di awal mungkin guru yang menjadi fasilitator mengajar muridnya menanam dengan orang tua misalnya di awal ya. Nanti berikutnya, periode tanam berikutnya, murid itu sudah bisa jalan sendiri, dia bisa mengkoordinir dirinya sendiri. Oh, waktu dulu menanam begini, lalu dia praktekkan menanam seperti yang diajarkan dulu. Lalu lebih berkembang lagi kalau murid itu bisa menularkan ke adik kelasnya. Misalnya kelas 6 sudah bisa membimbing kelas 4 untuk menanam jagung, misal kayak gitu. Nah, itu rasa kepemilikan yang dimaksud di situ. Jadi mereka sayang dengan program itu tuh, nah dia mau mengembangkannya. Berarti poisnya ini adalah kesepakatan atau poisnya ini adalah hasil identifikasi program-program yang berasal dari murid terhadap kepedulian mereka terhadap lingkungan. Itu satu. Choice-nya dari semua program yang ada, maka dipilihlah salah satu, yaitu program karindangan. Gitu. Ownernya adalah murid itu sendiri bersama guru damping atau pendamping. Karena itu tadi kan nggak bisa murid itu sendiri. Kenapa? Karena dia didampingi oleh guru. Itu kan setiap lahan kan ada pembagian lahan loh tadi. Nah kayak itu. Ya, ada poinnya apa tadi Pak? Jadi di awal itu poinnya itu adalah identifikasi. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi. Identifikasi pemilihan program dari murid. Voice-nya. Sebentar lagi kita ke main room ya. Oke. Dari setelah diidentifikasi kan choice-nya dipilihlah salah satu program. Sebutkan aja programnya, maka dari sekian program itu dipilihlah salah satu program
Ya itu sebutkan aja. Rindangan dalam kurung apa tadi? Ke Kebun, apa tadi? kebun rindang. Lupa. Kebun rindang, edukatif dan ramah lingkungan. Tentang lingkungan. Kayak namun maghrib sudah ulun izin lah. Misalnya Bapak ada nanya ulun izin. Siap. Nah, Tugas. tinggal owner. Owner ini berarti guru dan siswa kan? Atau wali kelas dan siswa. Guru dan siswa, itu aja. Ya. Guru dan murid. Baru dampak positif. Yuk, cepat. Dampak positif program ini bagi murid adalah Menumbuhkan kalau dampaknya. dampak positifnya pertama meningkatkan pengetahuan akademik. Sama ini kah? Sama yang di atas kah? Ya, meningkatkan pengetahuan akademik siswa Ya. atau meningkatkan pengetahuan pembelajaran berkebun bagi siswa. Ini bukan yang di atas nih yang kutunjuk. Bisa juga tuh dikembangkan Iya, lagi dari situ, diubah-ubah Ini- sedikit. Ini nanti meningkatkan kemampuan atau harus usah itu atau dilanjutkan meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama. Nah, Kreativitas, keterampilan, percaya diri. dan Sosial dan kerjasama siswa. Mengembangkan karakter kesabaran. Mengembangkan karakter kesabaran, ketekunan, kesabaran, ketekunan, disiplin, dan penghargaan terhadap alam. Terus meningkatkan hubungan dengan komunitas sekolah, komunitas loh sekarang. Terus kalau umpamanya meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan tuh masuk nggak? Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. jam berapa kita balik nah? 17.05. 3 menit lagi. Terus terakhir pembelajaran yang berkelanjutan bagi murid. Keterkaitan program dengan P3 nih Pak. Hah? Apa? Keterkaitan program dengan P3 nih apa? P3 maksudnya? Profil Program. pelajar Pancasila. Ya, itu. Oh, profil pelajar Pancasila. Dari ke karakter aja tuh sama aja. Gotong royong, kerjasama, disiplin. Yang P5 Kak, yang profil pelajar Pancasila kan tuh hanya pelajar Pancasilanya berapa itu? Gak ada disiplin. Gotong royong, mandiri, Diri, kreatif, kreatif. Beriman dan bertakwa kada masuk, Kak? Pernah lagi. Ya, beriman dan bertakwa masuk. Mensyukuri ciptaan Semua anai Allah ya. berakhlak. Beriman, bertakwa, Dimensi, bertakwa Maha Esa dan dimensi, ya. berakhlak mulia. Gotong royong, mandiri, kreatif, berpikir kritis. Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Sudah. Gotong royong, mandiri, kreatif, bernara kritis. Yang global itu apa? Kebinekaan global. Nggak masuk. Nggak masuk. Oh, Nggak ada itu. Ya, ya. Wah, yang relevan ya, Ya. yang relevan. Udah, Oke. Bay. Kita kembali ke main. Sudah kah? Sip kayaknya. Oke, sip. Simpan, Bu. Oke. Terus Kayak apa? Rukol, apa namanya? Grup kita, Bu. bikin grup. Yang kemarin sih nanti ku buat nanti Ya, nama. Ku ganti keluarin namanya aja. Keluarkan orangnya, ganti pulang. Siap. Kayaknya kita dua jangan nang 3 kali di grup itu. Ayo, Ja, kita kembalilah. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.